Ketika nenek Kim Hyung Sung sedang bekerja di restoran, beliau mendapat banyak sekali panggilan dari agen real estate yang ingin membeli hak prajual apartemen yang beliau dapatkan dari undian. Setidaknya ada 12 orang yang menghubunginya dengan tawaran harga yang bermacam-macam, sampai-sampai si nenek itu kebingungan apakah dia harus menerimanya atau menolaknya. Akhirnya beliau pun melaporkan hal ini kepada Kim Hyung Sung dan bercerita kalau mereka menawarnya dengan harga sekian-sekian. Kim Hyung Sung tak habis pikir dengan tawaran yang mereka ajukan. Setelah kejadian pengecoran beton, nilai brand Myungjin meroket tajam. Dan apartemen di Nobles yang beliau dapatkan dari undian adalah apartemen kelas atas dengan lokasi yang strategis di Daesan. Dengan menyewakannya saja sudah bisa balik modal, tetapi mereka malah menawarnya dengan harga sekian. Akhirnya Kim Hyung Sung pun bilang, apapun yang terjadi, pokoknya jangan dijual. Sebenarnya Kim Hyung Sung bisa saja melunasi DP sebanyak 200 juta itu dengan mudah. Tetapi dia tidak bisa menjelaskan hal itu kepada neneknya, karena sangat sulit sekali mencari alasan di mana dia mendapatkan uang itu dan semacamnya. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah mengulur waktu dan membiarkannya berjalan dengan semestinya. Ketika dia sedang bercengkrama dengan neneknya, tiba-tiba saja dia mendapat telepon dari akademi dan mengabarkan kalau adiknya yaitu Hyunjin sudah lama tidak berangkat ke sekolah. Mendengar hal itu, Kim Hyung Sung langsung mencarinya dan menemukannya di perpustakaan. Hyunjin kemudian bercerita kalau dia selalu melihat wajah dan tangan kakaknya lecet setiap hari. Dan dia jadi sungkan untuk masuk ke akademi jika mereka menghasilkan uang dengan penuh lebam. Kalau salah satu di antara mereka yang hanya punya satu kesempatan untuk belajar, maka dia akan dengan senang hati akan mundur ke belakang dan membiarkan kakaknya yang maju ke depan. Apalagi nilainya lebih bagus ketimbang dirinya. Bahkan dia sempat akan keluar untuk bekerja demi mendukung kakaknya agar terus bisa belajar. Kim Hyung Sung jadi teringat ketika dirinya terbaring koma di rumah sakit. Saat itu Hyunjin memutuskan untuk menjadi petugas polisi dan bersumpah akan membalas dendam kepada bajingan-bajingan yang melakukan hal ini kepada kakaknya. Selain harus membayar biaya rumah sakitnya dan menghidupi neneknya, Hyunjin juga menghabiskan waktu luangnya untuk belajar. Tetapi kemudian dia tak kunjung juga lulus ujian. Dan pada akhirnya keluarganya menahannya. Selain kesulitan demi keluarganya, dia juga berakhir jatuh ke jurang bersama mereka. Dan pada masa ini Kim Hyung Sung bertekad tidak akan membiarkannya apapun yang terjadi. Kemudian dia memperlihatkan layar handphonenya lalu menjelaskannya bahwa sebenarnya kita memenangkan undian apartemen. Kabar baik ini memang tak sempat ia ceritakan karena belakangan ini ia sibuk belajar. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil Avanza terparkir di depan muka mereka. Seorang pria berandalan itu memperkenalkan dan memamerkan dirinya sebagai anak dari perusahaan Myungjin. Dia berkata bahwa dia akan memberikannya beasiswa sama seperti yang didapatkan oleh kakaknya. Dan setelah itu, si kakak dan si putra berandalan itu bicara empat mata. Dia memberikan sejumlah informasi terkait 3 orang yang dia minta. Kemudian memintanya saran terkait apa yang harus dilakukannya sekarang. Hyun Sung berkata, pertama dekati agen real estate di area Sangye. Lalu saat propertinya dijual, dia menyuruhnya untuk kembali menghubunginya. Beberapa hari kemudian, Kim Hyung Sung menggembarkan seisi sekolah dan mengundang para wartawan untuk mewawancarainya. Bagaimana tidak, dia mendapatkan nilai sempurna di ujian simulasi yang ke-11 dan menempati posisi pertama di seluruh negeri. Sudah pasti wawancaranya itu ditunjukkan untuk memancing Golden Circle dan ingin membuat marah si klien. Yang sebenarnya entah siapa di antara kedua itu, diam-diam ada seseorang yang murka saat melihatnya wawancara. Sementara itu, Choi Taejon sedang melakukan kontak dengan si broker yang bernama Jung Chansu. Taejon yang diam-diam bersekutu dengan Kim Hyung Sung melaporkan laporan palsu yang dimana dia bercerita bahwa dirinya berhasil membuat Bae Seng Ho dan Kim Hyung Sung berselisih hingga keduanya tidak lagi saling menyapa. Tetapi Jung Chansu yang sudah pusing karena selalu ditelepon oleh atasannya pun tidak puas dengan hasil yang dia berikan dan menginginkan sebuah bukti yang jelas untuk kemudian dilaporkan ke atasannya. Untuk itulah dia memberikannya sebuah kesempatan terakhir dan harus membuat si klien merasa senang sebelum liburan tiba.
Setelah pertemuan itu berakhir, dia pun menemui Kim Hyung Sung dan melaporkan hasilnya. Kim Hyung Sung kemudian menelaah lebih lanjut. Dia bercerita bahwa dia sama sekali tidak mengerti tentang mereka yang bertindak sejauh ini. Pertanyaan-pertanyaan sederhana pun belum ia temukan jawabannya, seperti kenapa mereka menargetkan dirinya, kesalahan fatal apa yang dia perbuat, kenapa tidak ada orang dewasa yang terlibat, dan yang paling membuatnya penasaran, sebenarnya siapa bajingan yang sudah merekrut Choi Tae-jun atau siapa si klien itu. Untuk pertanyaan itu, dia sudah memiliki daftar nama-nama yang berpotensi menjadi si klien. Pertama, Yo Jin Yong. Keluarganya kaya, memiliki sifat introvert, tetapi dia sedang mati-matian untuk bisa naik ranking. Yang kedua, Lee Jin Hyung. Pada awal semester, dirinya sempat bertengkar dan menang melawannya. Setelah itu, mereka tak pernah bicara lagi. Dan dia juga merupakan anak orang kaya yang memiliki ribuan hektar tanah. Dan yang terakhir adalah Choi Seona. Ayahnya seorang pejabat tinggi pemerintahan, dan di awal semester nilai mereka setara, tetapi di ujian berikutnya Kim Hyung Sung berhasil menyalipnya. Kim Hyung Sung sudah memancing mereka bertiga dengan menggunakan Choi Tae-jun dan Cho Jae-jin untuk memasang umpannya. Tetapi setelah mendengar hasil laporannya hari ini, dia jadi mempersempit kemungkinannya menjadi satu kandidat. Pada keesokan harinya, setelah Kim Hyung Sung beserta murid-murid lainnya bermain bola, Choi Seona yang terpukau dengan aksi menawan Kim Hyung Sung di lapangan mendatanginya dan memberinya sekaleng minuman. Kim Hyung Sung yang kebetulan ingin bertemu dengannya pun mengajaknya bicara di tempat lain. Dan 15 menit kemudian, setelah jam istirahat berakhir, Hye-ji yang merupakan teman dekatnya Choi Seona mendapat pesan darinya yang berisi ungkapan minta tolong. Kim Hyung Sung membawa Sena ke gudang penyimpanan. Ia bercerita kalau belakangan ini ia mengalami banyak masalah. Banyak orang yang mencari ribut dengannya, dan ada dalang di balik tindakan mereka. Jadi dirinya membuat jebakan dengan menyuruh Cho Jae-jin untuk membocorkan informasi kepada 3 orang yang dia curigai. Pertama, dia mengatakan kepada Yo Jin Yong bahwa Kim Hyung Sung mengalami masa sulit dan bersiap untuk pindah sekolah. Jika dia si dalang, mungkin reaksinya akan senang. Kedua, dia memberitahu kepada Lee Jin Hyung bahwa hubungan Kim Hyung Sung dengan Bae Seng Ho sebenarnya sangat baik. Jika dia adalah si dalangnya, reaksinya pasti akan panik dan menyuruh Golden Circle untuk melakukan aksi mendadak. Dan yang ketiga adalah Seona. Kim Hyung Sung menyuruh Cho Jae-jin untuk mengatakan kepadanya bahwa belakangan ini Kim Hyung Sung mengalami masa sulit dan tetap bertahan. Dan yang menariknya adalah 1 dari 3 orang yang dia curigai yang bereaksi hanyalah dirinya, yaitu Sena. Hye-ji pun tiba di ruang penyimpanan dan menemukan temannya itu dalam kondisi kebingungan. Ia panik sambil menggerayangi tubuhnya memastikan bahwa kondisi temannya itu baik-baik saja. Tetapi Sena hanya terdiam membisu ketika dia bertanya mengenai situasinya. Kim Hyung Sung menyuruhnya keluar, sementara Hye-ji ia tahan di ruangan. Bukti-bukti yang tertera memang menunjukkan bahwa Sena adalah pelakunya, tetapi ada alasan kuat mengapa dirinya tidak bisa dituduh sebagai si klien. Tempo lalu, Kim Hyung Sung bertanya kepada Go Chambum untuk memeriksa latar belakang ketiga orang yang dia curigai, dan menemukan fakta unik tentang Sena yang tidak diketahui oleh orang lain. Sena pindah dari Seoul ke Daesan karena kakak laki-lakinya dibully hingga akhirnya bunuh diri. Sehingga orang tuanya pun ikut pindah ke Daesan untuk memastikan keselamatannya. Selain itu, mereka juga bergabung dan sekarang aktif sebagai anggota komite anti kekerasan sekolah. Ketika Sena mendapat kabar dari Cho Jae-jin, ia pun memberitahukan hal ini kepada temannya, yaitu Hye-ji, dan setelah itu mendatangi Kim Hyung Sung. Ia tahu betul bagaimana rasanya dibully, sehingga dia pun menyemangatinya dan mengucapkan terima kasih karena sudah bertahan. Karena kakaknya saja tidak bisa melakukan hal itu. Hye-ji yang mendengar hal itu pun langsung menghubungi si broker, dan si broker juga langsung mendatangi Tae-jun untuk segera menghancurkan Kim Hyung Sung. Kim Hyung Sung yang mendapat laporan dari Tae-jun langsung memancing Hye-ji ke gudang penyimpanan, dan disinilah ia berada. Hye-ji mengelak, ia berlari ke arah pintu dan mendapati pintunya terkunci. Di tengah kepanikan itu, ia mencoba melimpahkan masalah ini kepada Sena dan tidak sengaja mengucapkan nama Golden Circle dalam kata-katanya.
sehingga dia pun tertangkap basah dan sudah tidak bisa mengelak lagi. Dan dalam situasi itu, ia mencoba memasang wajah serius dan mencoba menyalahkan masalah ini kepada Kim Hyung Sung. Ia bercerita kalau seandainya saja dulu dia tidak mengabaikan perasaannya, mungkin kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi. Beberapa bulan yang lalu, dia melihat Kim Hyung Sung berjalan ke kelas dan diam-diam menilai dirinya. Penampilan manis, tinggi, dan menarik, kepribadian yang bagus, pintar dalam pelajaran, dan bahkan jago dalam olahraga. Hyeji menyukai dirinya karena semua hal itu. Tetapi yang jadi masalah bukan hanya dirinya saja yang merasakan hal itu. Wanita-wanita yang lain juga tertarik dengannya, tetapi mereka semua ditolak setelah menyatakan perasaannya kepada Kim Hyung Sung. Dan ketika dia mendengar hal itu, ia juga jadi takut ditolak. Sehingga dia pun mengubah rencananya dan memutuskan untuk mendekatinya secara perlahan. Ia mencoba mendekatinya dengan memberi air, bertanya soal pelajaran, dan mengujinya dengan sebuah sentuhan. Dia jadi langsung suka dengan tingkah laku Kim Hyung Sung yang tidak menghindar, seolah-olah memberinya lampu hijau. Dan pada pengujian terakhir, ia menyuruh temannya untuk bertanya mengenai tipe idealnya. Dan Kim Hyung Sung menjawab, tipe idealnya adalah perempuan seperti Hyeji yang memiliki kepribadian yang ceria. Setelah mendengar hal itu, dia menjadi yakin. Kemudian dia pelan-pelan membuat rencana, menyiapkan hadiah, dan menulis sebuah surat. Tetapi ketika dia menyampaikannya langsung kepada Kim Hyung Sung malah menolaknya. Hyeji yang terlahir dari keluarga kaya, tidak pernah kehilangan apapun dalam hidup, untuk pertama kalinya mengalami penolakan hingga putus asa. Dan dia merasakan perasaan benci yang menggebu-gebu. Dari situlah ia merekrut Golden Circle untuk membalaskan dendamnya. Dia benci ketika melihat Kim Hyung Sung menikmati hidupnya seperti biasa, sementara dirinya hidup bagai di neraka. Dia benci ketika melihat Kim Hyung Sung tetap terkenal dan nilainya terus meningkat, sementara dia merasa hidupnya sangat menyedihkan. Dia hanya ingin Kim Hyung Sung merasakan putus asa, sama seperti yang dia rasakan. Dia mengakuinya, meminta maaf, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kim Hyung Sung yang mendengarnya pun jadi tersentuh. Dia tidak menyangka bahwa penderitaannya selama ini ternyata lebih berat daripada dirinya. Sehingga semua emosi yang Kim Hyung Sung pendam selama 10 tahun lenyap begitu saja. Ia perlahan-lahan mendekatinya dan bercerita kalau dia menolaknya bukan karena tidak mencintainya. Dia juga mengakuinya bahwa seharusnya waktu itu dia memberitahunya kalau dirinya tidak sanggup berpacaran dengannya, yang bisa membeli barang mewah seperti tidak ada apa-apanya. Kim Hyung Sung sangat mencintainya, hanya saja dia tidak sanggup membiayai skincare miliknya dan tidak punya pilihan lain selain menolaknya. Hyejin yang mendengarnya jadi terharu. Ia menerima permintaan maafan dari Kim Hyung Sung sambil menggenggam tangannya. Mereka pun akhirnya berbaikan dan saling berpelukan. Drama selesai, para penonton bertepuk tangan dan lampu panggung pun dimatikan. Kim Hyung Sung langsung menjambak rambutnya, kemudian menamparnya dengan keras dan menghajarnya sampai berdarah-darah. Belum puas, dia menginjak-injak batang lehernya, meludahinya, mengencingi tubuhnya, menyundut wajahnya dengan sebatang rokok samsu, menghajar tubuhnya dengan kursi, melempar wajahnya dengan semangkuk seblak, hingga si guru itu datang dan melihatnya tergeletak tak berdaya. Kim Hyung Sung kemudian memberitahunya bahwa dialah si klien itu dan menyuruhnya untuk mengantarkan tubuh si bajingan itu ke orang tuanya. Terjawab sudah pertanyaan Kim Hyung Sung yang tak terjawab selama 10 tahun. Ternyata si wanita bajingan inilah pelaku utama yang membuat dirinya koma serta membuat keluarganya menderita. Jadi jangan merasa kasihan dan jangan terpedaya dengan wajah sok imutnya. Sang ayah yang melihat wajah putrinya menjadi jelek pun murka dan langsung menelpon si broker itu.